Hal pertama yang kita lakukan adalah mengambil sampel air di lokasi. Setelah itu, kita melakukan pengujian salinitas dengan menggunakan refraktometer. Langkah-langkah yang digunakan dalam menggunakan refraktometer yaitu dengan meneteskan 3 tetes sampel air pada prisma biru menggunakan pipet tetes. Setelah itu dilakukan pengamatan hasil pada lensa refraktometer dan refraktometer dihadapkan ke cahaya untuk melihat hasilnya. Dari 3 kali pengujian salinitas, didapatkan hasil sebagai berikut. Pada pengujian pertama, didapatkan hasil salinitas yaitu 30 ppt. Dalam setiap pengujian, pastikan kita sudah mengelap dengan satu arah pada bagian prisma biru yang akan ditetes air sampel. Pada pengujian kedua, juga didapatkan hasil salinitas yaitu 30 ppt. Percobaan ketiga juga didapatkan hasil 30 ppt. Lalu langkah kedua yang dilakukan adalah mengukur kekeruhan air. Alat yang digunakan yaitu turbidimeter. Cara menggunakan alat ini ialah menyiapkan botol sampel. Botol sampel harus dalam kondisi bersih dan tidak boleh terkena sidik jari. Lalu botol sampel diisi dengan air sampel setinggi leher botol. Setelah itu, tekan tombol power. Setelah itu buka penutup dan masukkan botol sampel lalu tutup kembali. Setelah tertutup, tekan tombol tes untuk menguji hasilnya. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali. Dari hasil pengujian didapatkan hasil sebagai berikut. Pengujian pertama 2,29 NTU, pengujian kedua 2,44 NTU, dan pengujian ketiga adalah 2,42 NTU. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pH dan suhu pada air sampel menggunakan pH pen. Cara menggunakannya ialah dengan menyiapkan air sampel di wadah, lalu ujung pH pen dibilas terlebih dahulu dengan Aquades. Hidupkan power pH pen dan masukkan ujung dari pH pen ke sampel air. Setelah itu, tunggu beberapa saat sampai angka hasilnya stabil. Tekan tombol hold dan angkat dan lihat hasilnya. Pengukuran pH dan suhu dilakukan sebanyak 3 kali dan didapatkan hasil sebagai berikut. Pengukuran pH pertama 6,44. Pengukuran pH kedua 6,44. Pengukuran pH ketiga 6,44. Hasil dari ketiga pengukuran pH sama, yaitu 6,44. Suhu pertama 29,9 Celcius. Suhu kedua 29,9 Celcius. Suhu ketiga 29,9 Celcius. Hasil dari ketiga pengukuran suhu tetap sama, yaitu 29,9 Celcius. Setelah dilakukan pengukuran pH dan suhu, selanjutnya kita melakukan pengukuran DO atau kandungan oksigen terlarut pada sampel air menggunakan DO-meter. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali. Cara menggunakannya yaitu dengan menyiapkan air sampel di wadah, lalu ujung DO-meter dibilas terlebih dahulu dengan Aquades. Tekan tombol power terlebih dahulu, lalu ujung dari DO-meter dicelupkan beberapa detik sampai angka hasil tidak berubah, dan tekan tombol hold untuk mendapatkan hasil yang tetap. Setelah DO-meter diangkat dan diperoleh hasil sebagai berikut. Pengukuran pertama 999 x 10 ppm. Pengukuran kedua 999 x 10 ppm. Pengukuran ketiga 999 x 10 ppm. Dan terakhir dilakukan pengambilan sampel plankton untuk uji lab. Pengambilan sampel plankton menggunakan plankton net, ember 10 liter, dan botol sampel. Volume air yang diperlukan untuk mengambil sampel sebanyak 100 liter atau 10 kali tuangan ember. Pengambilan air sampel dilakukan pada permukaan air yang tidak berpasir. Setelah dilakukan penyaringan air sebanyak 10 kali hingga botol plankton net penuh, lalu air pada botol tersebut dipindahkan ke botol sampel. Setelahnya, sampel pada botol diberi formalin sebanyak 10 tetes dengan kandungan 10%. Cara menggunakan sample crafter dan juga cover glass. Pertama, disiapkan sample crafter, cover glass, dan pipet tetes. Kedua, dibersihkan cover glass dan sample crafter dengan menggunakan air bersih, lalu dikeringkan dengan menggunakan tisu. Ketiga, sampel plankton yang ada di dalam botol dikocok supaya homogen, sehingga peluang terambilnya plankton pada sampel dapat sama. Keempat, penutup botol dibuka perlahan agar tidak tumpah.
Kelima, diletakkan cover glass dan satu crafter di tangan dengan posisi tegak lurus. Keenam, diambil sampel yang sudah dikocok dengan menggunakan pipet tetes sebanyak 1 ml. Ketujuh, diteteskan sampel secara perlahan menggunakan pipet tetes hingga menutupi satu crafter. Sambil diteteskan, satu crafter harus ditutup perlahan menggunakan cover glass dan pastikan tidak ada gelembung udara di dalamnya. Kedelapan, bagian bawah satu crafter dilap menggunakan tisu dan pastikan tidak ada air supaya satu crafter tidak menempel saat diletakkan di mikroskop. Dan berikutnya ada cara menggunakan mikroskop. 1. Disiapkan mikroskop binokuler dan pastikan mikroskop binokuler berada dalam posisi tegak dan berdiri pada bidang yang datar. 2. Pengunci tabung dikendorkan dan bagian tabung mikroskop diputar ke arah partikel. Selagi diputar, bagian atas mikroskop ditekan sedikit supaya tidak terlepas. Ketiga, jika sudah lurus, pengunci tabung dikencangkan. 4. Pegangan lensa okuler diputar. 5. Dipastikan sumber listrik sudah dicolokkan pada mikroskop binokuler. 6. Salah satu lensa mikroskop binokuler dilepas, lalu ditutup menggunakan tangan. 7. Dimasukkan OptiLab di tempat lensa okuler tadi. 8. Mikroskop binokuler dinyalakan dan sumber cahayanya diatur dengan cara diputar. 9. Diletakkan satu crafter yang sudah berisi sampel dan ditutup cover glass pada mikroskop binokuler dengan perbesaran 10 kali di lensa objektif. Dan yang ke-10 adalah masing-masing kotak satu crafter diamati lalu disesuaikan fokusnya sampai plankton dapat terlihat dengan jelas. Berikutnya ada cara menggunakan OptiLab. Pertama, diinstal aplikasi OptiLab untuk dapat mengamati plankton dari laptop. 2. Salah satu lensa mikroskop binokuler dilepas, lalu ditutup menggunakan tangan. 3. Dimasukkan OptiLab di tempat lensa okuler tadi. 4. Disambungkan kabel USB OptiLab ke laptop dan dibuka aplikasi OptiLab-nya. 5. Masing-masing kotak satu crafter yang terlihat pada aplikasi OptiLab di-screenshot untuk memudahkan analisis data. Spesies selanjutnya adalah Helioperespe. Helioperespe ini termasuk dalam kelompok zooplankton yang memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki bentuk tubuh yang oval. Kemudian spesies selanjutnya adalah Clostridium sp. Clostridium sp ini termasuk dalam kelompok fitoplankton yang memiliki ciri-ciri memiliki bentuk tubuh seperti bulan sabit. Kemudian spesies selanjutnya adalah Gomponeis sp. Gomponeis sp ini termasuk dalam kelompok fitoplankton yang memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki garis-garis kecil di bagian tubuhnya. Kemudian spesies selanjutnya adalah Bosmina sp. Bosmina sp ini termasuk dalam kelompok zooplankton yang memiliki ciri-ciri yang pertama dikelilingi oleh baju besi yang digunakan untuk perlindungan dari predator. Kemudian spesies selanjutnya adalah Suliella sp. Suliella sp ini termasuk dalam kelompok fitoplankton yang memiliki ciri-ciri yang pertama, flagel-flagelnya tidak sama panjang. Kemudian spesies selanjutnya adalah Pachus sp. Pachus sp ini termasuk dalam kelompok fitoplankton yang memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki bentuk tubuh yang bulat. Spesies selanjutnya adalah Miura microra, termasuk jenis zooplankton, serta memiliki ciri-ciri tubuh yang dikelilingi oleh karapas seperti cangkang dan berbentuk relatif bulat. Yang kedua adalah Cnidaria sp, termasuk jenis fitoplankton, jenis alga uniseluler, memanjang, terdapat 2 cangkang silika dan hidup soliter. Yang selanjutnya adalah Goniocroris subtata, termasuk jenis fitoplankton, memiliki bentuk tubuh tetap sebab sel-selnya memiliki dinding sel, ganggang uniseluler, serta termasuk soliter dan kadang berkoloni. Yang selanjutnya adalah Skeletonema costatum, termasuk jenis fitoplankton dengan ciri-ciri sel tunggal berbentuk silinder merupakan golongan diatom. Selanjutnya adalah Botryopsis arziza, termasuk jenis fitoplankton uniseluler berwarna hijau kekuningan, kloropas membulat tanpa pirenoid. Selanjutnya adalah Nirgesia costaterium yang termasuk jenis fitoplankton bersel tunggal, memiliki rongga udara yang disebut sebagai rapte, serta menghasilkan neuromyxin dan berwarna biru kehijauan. Spesies pertama ialah Cnidaria sp, termasuk dalam fitoplankton. Ciri-ciri dari spesies ini ialah memiliki warna biru kehijauan dan bersifat non-motil. Spesies selanjutnya ialah Rhizosolenia sp, termasuk dalam fitoplankton. Ciri-ciri dari spesies ini ialah memiliki dinding sel yang terbentuk dari cangkang silika dan bereproduksi secara aseksual. Spesies selanjutnya adalah Papella sp, termasuk dalam zooplankton. Ciri-ciri dari spesies ini ialah memiliki silia dan mereka dapat ditemukan di air laut. Spesies selanjutnya adalah Coppepoda sp, termasuk dalam zooplankton. Ciri-ciri dari spesies ini ialah memiliki warna coklat keabu-abuan dan spesies ini tergolong parasit yang menyerang ikan. Spesies selanjutnya adalah Fragilariasus, termasuk dalam fitoplankton.
Ciri-ciri dari spesies ini ialah uniseluler dan memiliki dinding sel tanpa septa. Spesies yang pertama yaitu Enchyonema silesiacum, yang termasuk ke dalam golongan fitoplankton yang memiliki bentuk tubuh lonjong asimetris. Spesies selanjutnya yaitu Ceratium cariense, termasuk ke dalam golongan fitoplankton yang memiliki 3 flagela yang berbeda lekukannya pada tiap flagela. Spesies selanjutnya yaitu Ceratium palmatum, termasuk ke dalam golongan fitoplankton yang memiliki 2 flagela yang agak sejajar dengan lekukan dan 1 flagela yang lurus. Spesies selanjutnya yaitu Navicula bosphicenisis, termasuk ke dalam golongan fitoplankton yang memiliki bentuk tubuh bulat lonjong dengan ujung yang meruncing. Spesies selanjutnya yaitu Rhizoselenia stolterforti, termasuk ke dalam golongan fitoplankton yang memiliki bentuk tubuh agak melengkung serta memiliki banyak kloroplas pada tubuhnya. Dan spesies yang selanjutnya yaitu Oscillatoria limnosa, yang merupakan golongan fitoplankton yang memiliki bentuk tubuh silindris dan tidak bercabang. Spesies yang pertama, Cynidra sp, termasuk ke dalam fitoplankton yang berwarna biru kehijauan. Spesies selanjutnya, Anisomisis ijimai, termasuk pada zooplankton. Pada ujung ekor terdapat rambut-rambut halus. Spesies selanjutnya, Bacillularia paradoxa, termasuk pada fitoplankton. Sel berbentuk persegi panjang dalam tampilan korset. Spesies selanjutnya, Nauplius canthocamthus, termasuk pada zooplankton, memiliki tubuh bulat telur atau lonjong. Spesies selanjutnya, Fleurostigma sp, termasuk pada fitoplankton, memiliki sel yang memanjang berbentuk seperti baling-baling. Spesies selanjutnya, Calanus hyperboreus, termasuk pada zooplankton, mempunyai sepasang antena, mempunyai ekor dengan rambut-rambut pada ujung ekor. Thalassiosira fluviatilis merupakan jenis fitoplankton. Ciri-cirinya memiliki bentuk tubuh silinder pendek jika dilihat tampak atas, bentuk tubuhnya bulat. Selanjutnya ada Diapanosoma brachyurum, merupakan jenis zooplankton. Ciri-cirinya bentuk tubuhnya adalah oval dan pada kepala terdapat sepasang mata yang bergabung menjadi satu. Yang selanjutnya ada Peridinium umbonatum, merupakan jenis fitoplankton. Spesies ini hidup di 2 perairan, perairan tawar dan perairan laut. Selanjutnya ada Stylonychia mytilus, merupakan jenis zooplankton. Untuk ciri-cirinya memiliki 2 makronuklei dengan ukuran rata-rata 41 x 16 mikrometer dan 2 mikronuklei yang berbentuk bola. Selanjutnya ada Ceratium furca, yaitu jenis fitoplankton. Untuk ciri-cirinya memiliki 2 flagela dengan panjang yang berbeda yang berfungsi untuk alat gerak. Ya, selanjutnya ada Calanus sp, merupakan jenis zooplankton. Ciri-cirinya memiliki bentuk tubuh yang lonjong dan mempunyai sepasang antena. Spesies selanjutnya ada Gaumphospera aponina, termasuk fitoplankton, memiliki ciri-ciri berbentuk bulat atau oval yang tidak teratur melebar dengan lapisan lendir halus. Spesies selanjutnya ada Cynidra sp, termasuk fitoplankton, memiliki ciri-ciri salah satu dari alga uniseluler memanjang, berbentuk jarum dan bergerak. Spesies selanjutnya ada Nauplius ciclops, termasuk zooplankton, memiliki ciri-ciri berbentuk oval dan memiliki 5 pasang kaki. Spesies selanjutnya ada Calanus finmarchicus, termasuk zooplankton, memiliki ciri-ciri mempunyai bentuk kepala yang meruncing. Bila dilihat dari samping atau atas, terdapat sepasang antena. Untuk menghitung kelimpahan plankton, maka kita dapat menggunakan rumus N sama dengan N dikali VT per VO dikali ACG per AA dikali 1 per VD. N sama dengan jumlah spesies yang kita identifikasi, yaitu 40 spesies dikali 140 ml yang merupakan volume botol UC per 1 ml yang merupakan air dalam circuit crafter, dikali 125 kotak yang diamati dalam circuit crafter per 1000 kotak yang terdapat di circuit crafter, dikali 1 per 0,1 meter kubik. Untuk memudahkan, maka kita dapat menyederhanakan 125 per 1000 ini menjadi 1 per 8. Maka 40 dikali 140 dikali 1 per 8 dikali 1 per 0,1. Maka didapatkan 5.600 per 0,8. Hasilnya adalah 7.000 individu per meter kubik untuk kelimpahan plankton di Pantai Muaye. Sedangkan untuk kelimpahan jenis-jenis plankton terdapat 2, rumusnya juga sama dengan kelimpahan plankton tadi. Untuk kelimpahan fitoplankton yang terdapat di Pantai Muaye sejumlah 4.725 individu per meter kubik. Sedangkan untuk zooplanktonnya sejumlah 2.275 individu per meter kubik. Apabila kedua kelimpahan ini dijumlahkan, maka akan didapatkan hasil 7.000 individu per meter kubik.